Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahum shollian ala sayyidina Rasulillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wa ansur 'alaina rahmatak wa zakkina ma nasina ya zal jalali wal ikram. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Kemarin kita telah membahas topik pertama dan topik kedua, akan tapi putus di tengah. Insya Allah hari ini kita melanjutkan di halaman 17 dengan subtema yang berjudul Juhudul Musannifin fi Rabtis Sunnatin Nabawiyah bil Qur'anil Karim. Kita akan membahas sedikit mengenai pembahasan bahwasanya para ulama mereka berusaha untuk mengkaitkan hadis dengan Al-Qur'an. Qala al-mu'allif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Juhudul musannifin fi rabtis sunnatin nabawiyyah bil Qur'anil Karim. Ihtamul musannifuna lid dawawin lil haditsiyah bi fahmil ahaditsin nabawiyyah fi dawil Qur'anil Karim. Para ulama atau para musannif mereka sangat memperhatikan penyusunan atau penggabungan hadis dengan menggabungkan hadis-hadis nabawi sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an. Wa fi zilli tawjihatihi wa qad tamayyazat juhuduhum fi fahmi nususil haditsin nabawi. Fa'amalu kulla tilkan nusus wa lam ta'ti ala tarafin li hisabi tarafin akhar kama yuridu munkirus sunnah wal athar. Telah terperincikan atau telah mempunyai khusus tersendiri akan usaha mereka di dalam memahami nas-nas hadis nabawi. Mereka mengamalkan semua nas tersebut, yaitu nas-nas hadis. Tidak ada sedikit pun nas-nas yang digunakan untuk mengkoreksi atau ala hisabin tarafin akhar, mengkoreksi bagian yang lainnya, sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang yang mengingkari sunnah. Wa inna ma waffaqu bainal nususi wifqal qawaidil usuliyah allati aqarraha ulama'ul usul. Bagaimana para musannif menyesuaikan nas-nas hadis, bagaimana mereka bisa kolaborasikan atau menyesuaikan nas-nas tersebut dengan pemahaman Al-Quran. Mereka menggunakan yang namanya itu kaidah usul, al-qawaidul usuliyah. Nanti kalau kalian belajar kaidah usul, itu diistinbat, dihasilkan dari dalil-dalil yang sifatnya mujmal, global. Siapa yang menetapkan kaidah usul ini? Kaidah usul fikih adalah ulama usul fikih. Supaya apa? Supaya pemahaman nas hadis dan juga pemahaman Al-Quran itu bisa dikolaborasikan, bisa disesuaikan. Falam yakun matruhan indahum al-faslu baina ajza'il wahyi wa mufradatihi. Maka tidak ada sama sekali yang dicampakkan atau ditinggalkan oleh para musannif di dalam setiap pembahasan wahyu dan juga mufradat-mufradatnya. Kenapa? Karena sunnatun nabawiyyah as-sahihah ats-tsabitah juz'un minal wahyi. Karena sunnah nabawiyah yang sahih, yang sabit. Ada yang masih ingat qawiyus subut pembahasan kemarin? Ya, maksudnya di situ qawiyus subut imma sahih atau hasan. Ya. Sahih terbagi dua, sahih li dzatih, sahih li ghairih. Hasan terbagi dua, hasan li dzatih, hasan li ghairih. Ini adalah hadis yang sabit. Merupakan apa? Juz'un minal wahyi. Merupakan bagian dari wahyu. Wal wahya la yu'aridu ba'duhu ba'dan. Sedangkan wahyu itu tidak mungkin berkontradiksi atau bertentangan satu sama lainnya. Tidak mungkin ada pertentangan. Kalau seandainya ada pertentangan secara zahirnya, gimana kemarin kita caranya? Ada 4, ya kan? Yang pertama al-jam'u, dengan cara menggabungkan atau mengkompromikan. Yang kedua ada dengan cara nasih mansuh. Yang ketiga menggunakan at-tarjih. Ketiga cara ini tidak bisa digunakan sama sekali, maka apa? Tawakuf. Akan tetapi yang tawakuf ini
Dikatakan tidak ada. Qala ta'ala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Maka dari sini kita bisa katakan bahwasanya apa yang Nabi ucapkan bukanlah kalam beliau secara makna, tapi merupakan wahyu dari Allah SWT. Sehingga sunnah nabawiyah dikatakan hujjah. Oke. Dalalahnya itu dijadikan hujjah sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Ini berkaitan dengan bagaimana para ulama, para musannif itu mengkaitkan antara sunnah nabawiyah dengan Al-Quran. Yaitu menggunakan apa tadi? Kaidah usuliyah, qawaidul usuliyah. Pahamin di situ. Jadi kaidah usul itu digunakan untuk bisa mengkaitkan antara nas Quran dan juga nas hadis. Nah, kemudian di sini diberikan beberapa contoh. Kita mungkin bahas beberapa contoh berkaitan dengan dobit tersebut. Apa ya tadi dobit kedua bunyinya? Dobit kedua ini kan kita lagi ngebahas tentang apa? Memahami hadis sesuai dengan pemahaman Al-Quran. Nah, bagaimana sih contoh hadis, penggunaan hadis tersebut? Bismillah. Di sini diceritakan amthilatun tatbiqiyatun ala hadzal dobit. Wa min abraz al-amsilah allati tudallilu ala ahamiyati hadzal amr wa darurati mura'atihi. Apa contohnya? Di sini diceritakan inkarul ba'd hadits Umar radhiyallahu anhu. Jadi pengingkaran terhadap hadis Sayyidina Umar. Tentang apa? Jadi Sayyidina Umar meriwayatkan sebuah hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Seorang mayit akan diazab, akan disiksa di kuburannya ketika ada yang meratapi terhadap mayit tersebut. Apa itu meratapi? Jadi ketika mayit dikuburkan, ada yang nangis gitu. Nangis berlebihan, terisak-isak. Nah, itu membuat mayat tersebut diazab. Akan tetapi apakah benar demikian? Ada di dalam lafaz yang lain, wa fil lafzin akhar, innal mayta yu'adzabu bi ba'di bukai ahli alaihi. Sesungguhnya seorang mayit akan disiksa. Kenapa? Karena nangisnya sebagian keluarganya kepada dirinya. Semana di sini, semana ya. Nah, orang-orang yang mengingkari hadis tersebut, ulama yang mengingkari hadis tersebut, mereka menggunakan hujjah siapa? Wahtajju biqauli Ibnu Abbasin. Mereka menggunakan hujjah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas nama aslinya siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Merupakan sepupu Nabi SAW. Falamma mata Umar, zakatu dzalika li Aisyah. Ketika Sayyidina Umar wafat, aku menceritakan hal tersebut kepada ibunda Sayyidah Aisyah. Faqalat, yarhamullahu Umar, semoga Allah mengasihani Umar. La, wallahi ma haddatsa Rasulullah SAW innallaha yu'adzibul mu'min bibukai ahadin. Tidak, kata Sayyidah Aisyah. Demi Allah, Rasulullah nggak pernah ngomong demikian. Sesungguhnya Allah akan mengazab seorang mukmin dengan tatapan salah seorang keluarganya. Enggak, kata Sayyidah Aisyah. Beliau menolak tersebut dan membenarkan bahwasanya yang disampaikan Rasulullah itu apa? Walakin qol innallaha yazidul kafira adzaban bibukai ahli alaihi. Sesungguhnya Allah akan menambah siksaan bagi orang kafir dengan apa? Dengan tangisan keluarga terhadap dirinya. Jadi hadis ini bukanlah seorang mukmin, tetapi adalah orang kafir. Kemudian qala di sini kembali ke Abdullah bin Abbas. Wa qalat Aisyah. Sayyidah Aisyah berkata, hasbukumul Qur'an. Cukuplah bagi kalian Al-Qur'an. Yaitu ayatnya yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Apa maknanya? Seorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Oke, seorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kalau di dalam agama sebelah ada namanya dosa waris. Dosa waris. Agama sebelah Nasrani. Meskipun diperdebatkan akan hukum tersebut. Nah, oke. Jadi Sayyidah Aisyah menolak hadis tersebut sebagaimana Ibnu Abbas. Kemudian Imam Bukhari mencoba menjamak. Apa tadi menjamak? Menggabungkan, mengkompromikan. Wa qad jamal Imam Bukhari biqaulihi babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'adzabul mayyit bi ba'di bukai ahlihi alaihi. Idza kana nauh min sunnatihi, seandainya ratapan itu merupakan sunnahnya baginda Nabi SAW, fa ahlul jahiliyah, maka para orang-orang jahiliyah, kanu yusuna bil buka alaihim wan nihayah. Mereka akan berwasiat untuk ditangisi dan juga diratapi. Bal yastajiruna naihah li ajli zalik. Bahkan mereka akan memberikan ujrah atau menyewa ratap untuk melakukan hal demikian. Fa idza lam yusi ahlahu bidzalik fa huwa kama zakat Aisyah radhiyallahu an hasbukumul Qur'an wa la taziru waziratu wizra ukhra. Nah, jadi memahami hadis tersebut itu dengan pemahaman Al-Qur'an, yaitu ayatnya apa? Wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dengan memahami hadis tadi. Ini contoh yang pertama. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Ini tentang hadits goronik. Hadits goronik ini apa? Masyhur, terkenal sekali. Jadi kita baca dulu. Jangan cerita sedikit. Wa minal amthilah at-tatbiqiyah ala hadzal dhabit haditsul goronik. Jadi hadits goronik ini ceritanya begini. Ketika Nabi SAW membaca surah An-Najm hingga sampai ayat itu masih Anda baca tarjim aja ya sebenarnya. Ketika sampai ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Nah, ada yang tahu nggak lata uzza itu apa? Manat itu apa? Nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy kan, orang-orang musyrik. Nah, diceritakan di dalam riwayat itu alqas syaitan al-lisanihi wa hamahu Allahu min zalik. Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Jadi diceritakan bahwasanya syaitan itu memelintir lisannya baginda Nabi SAW. Apa sih kalau ini bahasanya? Terpleset lidahnya gitu. Dengan apa? Lanjutannya, tilkal gharanikul ula. Itu adalah sesembahan yang tinggi, yang mulia, yang luhur. Wa inna syafa'atahunna la turtaja. Syafaat mereka itu sangat diharapkan. Ini bunyi riwayatnya seperti itu. Nah, paham nggak? Jadi ketika Nabi baca ayat tadi, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ini kan nama-nama ini kan, nama-nama apa? Berhala. Akan tetapi kan belum ini dihilangkan konteksnya gitu. Seolah-olah Nabi itu ingin memuji mereka, ingin memuji berhala-berhala orang-orang musyrik ini. Nah, kita perhatikan bacaan selanjutnya. Wa annahu lamma balagha akhir surah sajada. Ketika sampai akhir surah An-Najm, beliau bersujud. Tapi enggak beliau doang yang sujud. Wa sajada mahu al-mu'minun wal kafirun. Bareng-bareng gitu. Sama siapa? Sama orang mukmin dan orang-orang kafir. Kenapa orang-orang kafir ikut bersujud? Jadi diceritakan. Ini Anda memberikan kisah sedikit. Ketika mereka tahu Nabi SAW mengucapkan demikian, farihal musyrikun, orang-orang musyrik itu senang bihadzal kalam, dengan perkataan ini yang diuntarkan oleh baginda Nabi SAW. Wa qalu ma dzakara alihatana bi khairin qabla al-yaum. Enggak pernah sama sekali dia memuji Tuhan kita sebelum hari ini. Jadi seolah-olah itu tuh pertama kalinya Nabi memuji berhala-berhala mereka. Fasajadu ma'an Nabi SAW. Maka orang-orang musyrik itu ikut bersujud bersama Nabi.
Kemudian tsumma akhbarahu Jibril bima alqahu syaitan ala lisanihi min zalik. Kemudian Jibril datang memberi kabar kepada baginda Nabi SAW bahwasanya setan telah memelincir atau membuat terpeleset lidah beliau. Fahazina, kemudian Nabi bersedih. Fanazala tasliyatan lahu qawluhu. Kemudian turun ayat untuk menghibur beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan tsumma yuhkimullahu ayatihi. Wallahu alimun hakim. Nah, apakah riwayat ini benar? Di sini dikatakan fahazil kisah kadzibun muftaron. Kisah ini dusta. Dusta. Wa hadhil hadits al-maz'um mardudun. Hadis ini mardud, tertolak. Nanti kan kita kemarin udah bagi hadis itu kan ada makbul, ada mardud. Makbul itu diterima. Oke. Mardud itu ditolak. Nah, kalau kalian belajar hadis mardud itu banyak sekali alasan tertolaknya. Imma karena doifnya atau karena perawinya dan semacamnya. Itu hadis mardud. Bila raib tanpa ada keraguan sama sekali. Li'annahu munafin lil Qur'anil Karim wa la yutasawwar an yarida hadzal kalamul batil fi siyaqin yunaddidu fihi al-Qur'anul Karim bil alihatil maz'umah. Tidak terbayangkan, tidak tergambarkan bahwasanya terdapat kalam yang batil dalam konteks Al-Quran itu sedang mengkritik Tuhan-Tuhan orang musyrik. Ini konteks ayat ini sedang mengkritik Tuhan-Tuhannya orang musyrik, berhala-berhala mereka. Bagaimana mungkin ayat tersebut malah menjadi pujian kepada Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik tadi? Nggak sesuai konteksnya. Makanya disuruh antum diminta untuk baca lengkap ayatnya kan. Kalau kalian perhatikan di situ, itu bunyinya alakumuz dzakaru walahul unta dan seterusnya sampai akhir. Itu kan isinya apa? Untuk mencela berhala-berhala orang musyrik. Oke. Konteksnya lagi mencela Tuhan mereka, bukan malah memuji. Wa qad jazalika min ayatil katsirah allati tazummu hazil alihatil batilah. Banyak lagi ayat yang berbunyi semakna demikian. Oke, itu contoh penerapan bahwasanya untuk memahami hadis harus sesuai dengan pemahaman Al-Quran. Paham nggak dua contoh ini? Contoh pertama dan contoh yang kedua. Oke. Contoh pertama tadi berkaitan dengan hadis disiksanya seseorang karena ratapan keluarganya atau orang lain. Hadis kedua bercerita tentang hadis Goronik. Haditsul Goronik. Bayangin kalau nggak ada sama sekali pemahaman tentang Al-Quran di situ. Pure memahami hadis dengan hadis. Yang ada kita membenarkan bahwasanya Nabi terpleset lisannya. Ya kan? Yang ada malah kita membenarkan bahwasanya seorang mukmin akan diazab dengan tatapan keluarganya. Kalau kita tidak sama sekali menggunakan pemahaman Al-Quran. Ada pertanyaan sampai dua contoh ini? Kalau nggak ada kita lanjut. Poin selanjutnya ini berbicara tentang at-tahdzir min at-tasarru' wa tawassu' fi da'wa mu'aradati sunnati lil Quran. Peringatan bagi orang yang terburu-buru, tergesa-gesa menuduh bahwasanya terdapat kontradiktif antara sunnah dengan Al-Quran. Paham konteksnya? Oke, ini peringatan tahdzir. Tahdzir bagi orang yang menuduh bahwasanya Al-Quran dan hadis itu bertabrakan. Pedes sih peringatannya, pedes. Wa mimma yang bagi at-tahdzir minhu fi hadzal maqam at-tasarru' wa tawassu' fi da'wa ta'arudil ahaditsin nabawiyah ma'al ayatil Qur'aniyah. Jadi yang menjadi poin di sini adalah tergesa-gesa mengucapkan atau menyangka bahwasanya Quran dan Sunnah itu tidak sejalan atau bertabrakan. Dun an yakuna lidzalika asasun sahih, tanpa ada sama sekali
argumentasi atau dasar yang benar, pendalilan yang benar. Kama fa'al Mu'tazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Tahu Mu'tazilah? Udah belajar kan tentang Firaqul Islamiyah, Al-Firaq fil Muslimin, Indal Muslimin, Mu'tazilah. Nah, jadi menurut mazhab Mu'tazilah, mereka itu tidak mempercayai syafaat. Oke. Tidak mempercayai syafaat. Raddul fa'al Mu'tazilah itu hinama raddul ahadits as-sahihah al-mustafidah fi itsbat asy-syafa'ati fil akhirah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak hadis sahih tentang isbat syafaah bagi Nabi SAW, walil anbiya, dan juga para nabi, dan juga malaikat dan orang-orang soleh. Apa dalilnya? Apa dalil bahwasanya nggak ada syafaat yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW? Nggak ada syafaat yang dimiliki oleh para nabi, nggak ada syafaat yang dimiliki oleh para malaikat dan orang-orang soleh. Mereka menggunakan ayat, baca di sini, maliz zalimin min hamimi wala syafi'an yuta'. Jadi mereka menolak syafaat dari manusia secara umum. Wa ghairi dzalika min ayat, dan juga dalil-dalil yang lain. Nah, dikatakan di sini hadza istidlalun ghairu sadid. Istidlal ini itu enggak benar. Enggak benar. Kenapa? Li'anna hasil ayah la tadullu ala nafi mutlaqi syafa'ah. Karena ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa menafikan syafaat secara mutlak. Menafikan syafaat secara mutlak. Yang dimaksud di dalam ayat ini tidak ada syafaat bagi siapa? Walakin tadullu ala nafi an yakuna lil musyrikina syafa'atun maqbulah. Ayat ini menunjukkan apa? Menafikan, meniadakan syafaat bagi orang-orang musyrik. Oke. Bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Syafaat itu tidak berlaku bagi mereka. Fahiyya tadullu ala nafi syafa'ah lil alihatil maz'umah allati idda'aha al-musyrikun. Nah, ayat ini menunjukkan terhadap penafian syafaat yang dimiliki oleh Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik. Jadi kan mereka, kenapa mereka menyembah berhala-berhala itu? Berharap syafaatnya nanti di hari kiamat, di akhirat. Mereka percaya Allah, orang-orang musyrik percaya Allah. Dalam satu sisi, mereka juga percaya berhala-berhalanya. Untuk apa mereka menyembah berhala? Untuk mendapatkan syafaat di akhiratnya nanti. Oke. Nah, ayat ini untuk menafikan hal itu. Untuk menafikan syafaat Tuhan-Tuhan yang mereka kira sebagai Tuhan. Kama al-Quran al-Karim athbata syafa'ah bisyartain. Paham ya? Jadi penggunaan istidlal yang dilakukan oleh Mu'tazilah tentang menafikan syafaat secara mutlak itu ghair sadid, enggak benar. Nah. Bahkan di dalam Al-Quran ada dua syarat syafaat itu bisa diterima. Di sini disebutkan, kama al-Quran al-Karim athbata syafa'ata bisyartain. Jadi ada dua syarat syafaat itu diterima. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa syarat yang pertama? Awwaluhuma an takuna ba'da idnillahi ta'ala lisyafi' an yashfa'. Harus memperoleh izin dari Allah terlebih dahulu untuk memberikan syafaat. Itu syarat pertama. Harus memperoleh izin dari Allah. Dalilnya apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Gak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali atas izinnya. Yang di sini kembali kepada Allah SWT. Jadi bagi orang yang mendapatkan hendak memberikan syafaat harus apa? Mendapatkan izinnya terlebih dahulu. Itu syarat pertama. Kemudian syarat kedua, an nakuna syafa'atu li ahli ridallahi qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang memperoleh ridha Allah. Artinya orang-orang yang orang-orang soleh, orang-orang yang beramal kebaikan. Oke. La yashfa'una illa liman irtada. Allah tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang ia ridhoi.
Ini dua syarat seseorang bisa memberikan syafaat atau memperoleh syafaat. Artinya apa? Dengan ayat ini, ada nggak syafaat bagi manusia? Imam memberi syafaat atau tidak? Atau mendapatkan syafaat? Dengan ayat ini? Ada. Ada. Kan tadi kan Mu'tazilah kan menolak syafaat secara mutlak nih. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, terutama di Azhar itu menggunakan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, mengisbat adanya syafaat. Dalilnya ini. Wal khulasah anna al-ahadits as-sahihah ats-tsabitah la tu'aridu muhkamal Qur'an wa salih ayatihi mu'aradatan haqiqiyatan. Kesimpulannya bahwasanya hadis sahih itu tidak sama sekali berkontradiksi atau bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran. Nanti kalian belajar, ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah, tidak ada sama sekali pertentangan antara sunnah nabawiyah dengan ayat-ayat muhkam yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga kesolihan ayat-ayatnya secara hakiki. Wala tahsulul mu'aradah illa fi azhani man lam taktamilu mu'alakatuhum al-ilmiyah wa adwatum al-bahtiyah. Nggak akan terjadi kontradiksi kecuali orang-orang yang sama sekali belum matang malakah mereka. Apa kemarin malakah? Kemampuan, kompetensinya mereka. Ilmu alatnya, ilmu lugohnya, ilmu usul fikihnya. Kalau belum matang, maka yang terjadi apa? Melihat ayat dan hadis nanti akan terjadi kontradiksi-kontradiksi. Oke. Makanya jangan terburu-buru menyimpulkan, oh ayat ini bertentangan dengan hadis ini bertentangan dengan ayat ini. Jangan dulu menyimpulkan demikian. Kalau kita belum cukup ilmu alatnya, ilmu wasailnya, matangin dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke dobit selanjutnya. Apa tuh? Kan konteks pertama tadi itu idnullah itu diberikan bagi orang yang memberikan syafaat, syafi'. Perhatikan konteksnya. Jadi kita nggak melihat secara lugohnya antara ridho dengan izin, tapi kita lihat secara konteksnya. Di sini maksudnya idnullah itu apa? Diberikan kepada, izinnya Allah itu diberikan kepada orang yang hendak memberikan syafaat. Syafi'. Oke. Itu poin pertama. Nah, terus poin keduanya apa? Ridho Allah itu diberikan bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat. Mendapatkan syafaat. Paham? Jadi poin pertama itu khusus membahas tentang orang yang hendak memberikan syafaat. Poin kedua adalah syafaat itu diberikan kepada siapa? Yaitu orang-orang yang memperoleh ridho Allah. Apa tuh? Yang pertama itu yaitu mendengar perkataannya Hidayah. Ya, di konteks ini diambil pendapatnya Sayyidah Aisyah bahwasanya yang diazab atau disiksa ditambah siksaannya adalah orang kafir, bukan orang mukmin. Dengan apa? Dengan tangisan keluarganya kepada mayat tersebut. Gimana? Aman? Lanjut ya. Meskipun ada ulama-ulama atau ikhtilaf di sini, oh enggak, tidak boleh sama sekali gitu kan meratapi seorang muslim yang meninggal karena akan diazab. Makanya masih ada ulama-ulama yang berpendapat demikian. Tapi dengan kita baca tas ini bahwasanya pendapat tersebut tertolak. Oke, kita lanjut ke dobit selanjutnya. Setelah kita memahami dobit pertama dan kedua, ini kita berbicara dobit ya.
kembali fokus ya, bukan berbicara mustalahat, bukan berbicara mustalahat hadis sebagaimana ilmu hadis pada umumnya, enggak. Kita berbicara dobit untuk memahami hadis. Supaya kita enggak serampangan gitu di dalam memahami nas-nas syar'i. Ada murad di ahadits sahihatin bizami mukhalafatiha lil aql. Tidak menolak hadis sahih dengan menyangka bahwa hadis tersebut bertentangan dengan akal. Paham konteksnya? Anda ulangin. Konteksnya adalah dobit bahwasanya tidak menolak hadis sahih dengan menyangka bahwasanya hadis sahih tersebut bertentangan dengan akal manusia. Kan banyak tuh orang-orang ngomong tuh, oh hadis ini nggak masuk akal. Pernah nggak kayak ketemu gitu? Misalnya hadisnya lagi berbicara tentang alam gaib atau perkara dunia, perkara fikih, tapi tiba-tiba ada yang bantah, ini hadis nggak masuk akal banget, nggak logik, si paling logik. Paham ya? Konteksnya gitu. Oke, kita masuk ke poin pertama. Ada di ahadits sahihatin bizami mukhalafati halil aql. Inna mimma yanbaghi taslim bihi anna al-aqla as-sarih la yumkin an yata'aradu abadan ma'an nas syar'i as-sahih. Di antara hal yang bisa diterima atau harus diterima adalah bahwasanya akal tidak mungkin sama sekali bertentangan dengan nas-nas syar'i yang sahih abadan, selamanya. Artinya akal dan nas syar'i itu saling berkesesuaian. Tidak ada sama sekali ta'arud di sana. Wa innama yansajimul aqlu ma'a syar'i wa syar'u ma'al aqli. Yang ada adalah bahwasanya akal itu berjalan lurus, sebanding lurus dengan syara', dan juga syara' sejalan lurus, berbanding lurus dengan akal. Insajama itu maknanya selaras atau berbanding lurus. Gak ada kontradiksi atau pertentangan. Kemudian wa yata'adudani ma'an li bayani muradillahi wa ma'rifati maqsudihi. Yata'adudan maknanya apa? Keduanya saling membantu. Akal dan syara itu saling membantu untuk menjelaskan murad Allah SWT. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah maksud. Oke. Falaginan li syara' anil aql, walaginan lil aql anil syara'. Makanya falaginan itu maknanya sangat penting. Syara' membutuhkan terhadap akal dan juga akal terhadap syara'. Falaginan itu maknanya sangat penting. Wa qad dzakara al-Imam al-Ghazali anna al-aqla al-hakim alladhi la yu'zal wa la yubaddal. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahwasanya apa? Akal itu adalah al-hakim, pemutus. Hakim maksudnya pemutus sebuah perkara. Alladzi la yu'zal wa la yubaddal, yang tidak dapat terpisahkan dan tidak dapat tergantikan. Oke. Jadi kita memahami bahwasanya syarak dan akal itu sejalan. Syarak dan logik, rasio yang kita punya itu berbanding lurus. Tidak ada penabrakan sama sekali. Kemudian dikatakan di sini, fal alaqatu bainal aqli wan naqli qa'imatun 'ala ta'addud, la ta'arud. Hubungan atau keterkaitan antara akal dan juga nakal. Nakal di sini apa? Bukan Amu Ibrahim, bukan. Nakal di sini maksudnya adalah nas syar'i. Kenapa disebut nakal? Nanti kita belajar ilmu bayan. Kenapa disebut nakal? Karena memahami nas syar'i itu secara menakal kita. Menukil. Secara mutawatir atau tawatur. Dan juga secara ahad juga bisa. Nah, bainal akal dan nakal ini hubungannya apa? Ta'adud. Tadi apa ta'adud? Saling membantu. La ta'adud, bukan malah saling bertabrakan.
bukan malah saling bertabrakan. Ini di garis ini catatan yang harus kita pahami. Fal aqlu yahtaju ila naql. Akal butuh kepada nas. Liwajjihahu wa yurshidahu wa yuzawwidahu bima'arifil ghaib. Untuk apa? Untuk mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan bekal terhadap pengetahuan gaib. Oke. Kalau di Usuluddin tuh di madah Nuzumul Islamiyah, ketika akal tidak bisa ketika akal itu berdiri sendiri tanpa ada bantuan wahyu, tanpa ada bantuan nas syar'i, maka yang terjadi banyak hal. Di antaranya itu kritikannya itu bahwasanya akal tersebut tidak akan bisa memahami perkara masa depan, tidak bisa memahami dirinya sendiri dan yang lainnya. Ada beberapa poin disebutkan di dalam kitab tersebut. Oke, jadi akal itu membutuhkan nakal. Begitu juga sebaliknya, wa naqlu yahtaju ilal akal. Nakal juga butuh terhadap akal. Kan kalau kita belajar tauhid kan gimana kalau belajar tauhid? Hukumnya nih, dalil akli dulu atau dalil nakli, baru dalil akli. Nah, itu maksudnya, dalil akli dan juga dalil nakli. Nah, an-naqlu yahtaju ila akal. Nakal membutuhkan terhadap akal. Untuk apa? Yuthabbitahu wa yufahimahu wa yufassirahu. Untuk menetapkan, mengisbat, memahami dan juga menafsirkan nakal tersebut. Nas syar'i tersebut. Fadaurul aqli fi fahmi sunnati laisa hamishiyan wala marfudan. Oke, peran akal untuk memahami sunnah bukanlah sekedar hamish. Apa itu hamish? Footnote, catatan kaki. Wala marfudan juga dan tidak tertolak. Bal huwal aslu wal asas. Akan tetapi peran akal di dalam memahami syarak merupakan al aslu, pondasi dan juga asas, dasar. Jadi pondasi kita memahami syar'i itu menggunakan akal. Makanya enaknya jadi kaum muslimin itu gitu. Enaknya jadi kaum muslimin, privilege-nya adalah akal dan nas itu kita bisa secara beriringan, berdampingan. Tidak sama sekali ada pertentangan antara akal dan nakal. Tidak kayak agama-agama sebelah. Oke, kemudian sogotha ukulul ulama bukan tadi. Oke. Fama qalilin minat ta'ammul yazhar lana anna jami'a qawaid ilmi al-hadits qawaid aqliyah. Sogotha ukulul ulama. Nah, kalau kita perhatikan nih, ilmu hadis, kaidah-kaidah di dalam ilmu hadis. Kaidah-kaidah ilmu hadis. Kita kan nggak belajar ilmu hadis secara detail ya. Tapi kalau kita belajar nanti, misalnya termasuk kuliah Usuluddin terutama, akan belajar kitab Tadribul Burawi, kita belajar, atau yang mau masuk syu'bah hadis akan belajar kitab minimal Manzumah Baiquniyah, dilanjutkan Nukhbatul Fikr dengan Syarah Nuzhatul Nazar dan seterusnya hingga Al-Fi'iraqi menggunakan Fathul Mughis. Nah, itu akan mendapati bahwasanya kaidah dalam ilmu hadis itu menggunakan kaidah akliyah. Kaidah akliyah, logika, berpikir. Sogot ha'ukul ulama yang terbentuk dengan kaidah akliyah tersebut, akalnya para ulama. Wa anjabatha qara'ihul azkiya wa idza kana itsbatul ahadits min khilalin nazar fi asanidiha yahtaju ila al-aql wa tafkir wa ta'amul. Nah, ketika mengisbat sebuah hadis melalui cara meneliti sanadnya, kan para muhaddisin ketika mentahrid hadis, mereka tuh bukan meneliti matanya doang. Oh, ini matanya diterima atau enggak nih, matanya diterima atau enggak. Tapi yang mereka teliti apa? Sanadnya. Apa itu sanad? Jalur hadis tersebut diriwayatkan dari siapa ke siapa ke siapa ke siapa. Itulah yang menjadikan ciri khas kaum muslimin. Sakofah kaum muslimin itu dijaga dengan sanad. Dan ini tidak ada di agama-agama lain. Apa ciri khas kaum muslimin? Yaitu sanad. Sanad. Nah, para ulama hadis ketika meneliti sanad itu membutuhkan apa? Ya tajis ila akal, ya membutuhkan akal lah.
Tafkir berpikir, ta'ammul dan juga penelitian. Fa inna nazar fi mutunil ahadits kadzalika yahtaji ila i'malil aql. Begitu juga ketika meneliti matan hadis. Jadi kalau sanad hadis itu apa maknanya? Jalur hadis. Matan hadis maknanya apa? Redaksi hadis. Redaksi hadis. Itu matan hadis maknanya. Atau kita bisa contohnya gini. Salah satu riwayat, misal qala Umar bin Khattab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat. Nah, sebelum matan hadis itu namanya sanad hadis atau jalur hadis. Nah, matan hadis yang mana? Innamal a'malu binniyat. Itu matan hadis namanya. Dua-duanya baik matan maupun sanad membutuhkan kinerja akal. Di sini dikatakan yahtaj ila i'malil akal wa im'adin nazar, juga pertimbangan akal atau nazar, wa ijalatil fikar. Fal mujtahid hina ma yastadillu bil hadis ala hukmin ma innama huwa yabdhulu juhdan aqliyan mutamayyizan lil wusul ila zalik. Ini lagi satu istilah. Ketika seorang mujtahid maknanya ada makna syar'inya ya. Karena ini istilah syar'i. Jangan kita memahami mujtahid dengan makna lugawinya doang. Mujtahid itu adalah mustalahat syar'i. Kalian bisa cari di usul fikih maknanya apa seorang mujtahid itu. Nanti terbagi berapa seorang mujtahid itu. Ini kembali ke usul fikih ya. Makanya pembahasan ilmu hadis itu sangat erat kaitannya dengan usul fikih. Kalau seorang mujtahid ketika menggunakan beristilah dengan hadis terhadap sebuah hukum, innama huwa yabzul juhdan aqliyan. Dia benar-benar menggunakan akalnya mutamayyizan, yang cerdas untuk bisa sampai terhadap hukum tersebut. Oke. Ya dong, ulama kaum muslimin tuh kelihatan banget bro, nyampe. Mau muhaditsnya, mujtahidnya, mufassirnya, siapa lagi? Mau mutakalimnya, fuqahanya, akaliyah lah mereka. Semua menggunakan akal. Kemudian waqad amala as-sahabatu uqulahum fi fahmil ahadits. Jangan ulama, para sahabat kan juga menggunakan akal mereka untuk memahami hadis. Kama fa'ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi haditsil wudu' mimma masatin nar. Mungkin contoh ini kita lewat aja lah. Bisa kita pahami sendiri. Kemudian bentar. Ini satu contoh. Yang setelah kotak di bawahnya. Ada kan yang lafaz faqad istaraka Ibnu Abbasin wa Aisyah ala Abi Hurairah radhiyallahu anhum jami'an riwayatahu man ghassala maitan iktasala wa man hamalahu tawaddaa. Jadi Abu Hurairah itu memberikan hukum sebuah riwayat bahwasanya barang siapa yang memandikan jasad atau jenazah iktasala, hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu tawaddaa. Barang siapa yang membawa jenazah hendaknya dia berwudu. Ini riwayatnya Abu Hurairah nih. Nah, ketika Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah mengetahui hal tersebut, fabalagha zalika Aisyah. Ketika hal tersebut sampai kepada Sayyidah Aisyah, faqalat, awana jasun mautal muslimin. Apakah najis gitu kan? Mayat kaum muslimin, wa ma'ala rajulin law hamala udan. Falam yarau annahu yalzamul wudu' min hamli idanin yabisah. Jadi menurut Sayyidah Aisyah enggak perlu demikian. Kenapa? Karena bagi beliau mayat kaum muslimin itu bukan sesuatu yang najis, bukan sesuatu yang perlu yang perlu orang yang memandikannya atau membawanya harus mandi dan berwudu. Itu menurut Sayyidah Aisyah. Jadi beliau mengkomparasikan dengan akalnya. Kemudian terakhir ini, bukan terakhir masih di pembahasan ini. Wa qad asyara ulama ila anna al-matn allazi yu'aridu al-aqla mu'aradatan sharihatan yurad bihaitsu la tatamakkan uqul min ta'wilihi ta'wilan maqbulan. Nah, nanti ada beberapa kejadian atau beberapa kondisi kapan nakal atau nas itu bertabrakan dengan akal dan nakalnya itu ditolak. Para ulama di sini telah mengisyaratkan bahwasanya matan yang yu'arid,
al-aqlah, bertentangan dengan akal, redaksi hadis yang bertentangan dengan akal secara jelas, yurad, maka hadis tersebut ditolak. Nah, ini kan kontradiktif nih. Tadi kita bilang nggak ditolak. Kok ini ditolak? Nah, nanti ada pembahasan lagi. Bihaitsu la tatamakkanul ukul min ta'wilihi ta'wilan maqbulan. Yaitu ketika kapan? Ketika hadis tersebut tidak bisa akal untuk mentakwilnya dan bisa diterima takwilan tersebut. Mungkin contohnya di sini kalau nggak ada, tapi disebutkan bahwasanya kapan poinnya di sini bahwasanya kapan hadis ditolak oleh akal ketika takwilnya tidak bisa diterima. Takwil, kalian udah belajar belum takwil? Ya, makna takwil kan kurang lebih memindahkan makna lain gitu. Pentakwilan. Nah, kalau pentakwilannya itu tidak makbul, maka hadis tersebut ditolak apabila bertentangan dengan akal. Ini pembahasan terakhir, sama satu lagi. Min dawabit amalil akal fi naqdil matan. Di antara dobit-dobit, batasan-batasan menggunakan akal di dalam mengkritik matan hadis. Perhatikan poinnya. Shallu ala Nabi. Sekarang kita membahas tentang dobit yang harus kita pahami ketika ingin mengkritik matan hadis menggunakan akal. Inna mimma tajidul isyarah ilaihi huna anna i'mal al-aqal fi naqdil matan. Nah, jarang sekali para ulama itu mengisyaratkan, memberitahukan tentang hal ini. Maka di sini kan disebutkan tajidul isyarah. Jarang disebutkan bahwasanya menggunakan di dalam menggunakan akal di dalam mengkritik matan. Mengkritik matan. Nakat di sini maknanya mengkritik. Nah, yang dimaksud dengan mengkritik matan di sini yang kayak gimana sih? La ya'ni radda mahtamal al-qabul bita'wil maqbulin. Yang dimaksud sini bukanlah berarti menolak hadis yang kemungkinan bisa diterima dengan takwilnya. Wa jam'in mustasagin, atau dengan menjamaknya. Bingguin takalluf, tanpa ada keterpaksaan. Au tahmilin nusus ma la tahtamilhu. Atau membawa nas-nas tersebut dengan sesuatu hadis yang tidak cocok dengan konteks hadis tersebut. Kama la ya'ni tasarru' biladdil hadis au qabulihi bil hawa wa tashahiduna qawaid. Sebagaimana juga yang dimaksudkan di sini bukanlah tergesa-gesa di dalam menolak hadis atau menerima hadis dengan hawa nafsu, dengan keinginan, dengan hasrat, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah ilmu hadis. Bukan itu yang dimaksud dengan mengkritik hadis, mengkritik matan, bukan itu. Mungkin kita langsung poin, kalian perhatikan paragraf 2. Ini paragraf isi awal paragrafnya masih sama, lanjutan kemudian. Nah, kita langsung ke poin pembahasan. Yang dimaksudkan dengan mengkritik matan hadis menggunakan akal itu apa? Wa inna ma yuqsadu bizalika ma tawafaqat aktsarul uqul salimah ala raddihi wa adami qabulihi. Yang dimaksudkan mengkritik matan hadis di sini adalah ma tawafaqat aktsarul uqul salimah. Ketika akal banyak orang yang mempunyai akal yang sehat itu sepakat untuk menolak ataupun menerima hadis tersebut. Oke. Yang dimaksud mengkritik matan hadis menggunakan akal di sini itu maksudnya. Yaitu adalah ketika bersepakat akal manusia, bukan cuma satu orang, ya, untuk menerima atau menolak hadis tersebut. Fidu in nazar fi ghairihi minan nusus. Oke. Wal haqaiq wal waqai'. Dengan apa? Di bawah pemahaman nas-nas yang lain atau hakikoh yang lain atau fakta yang lain, wal musyahadat, dan juga penampakan-penampakan yang lain. Fahuwa raddun aqliyun. Nah, di sini maka bantahan atau rad terhadap nas hadis tersebut disebutnya raddun aqli, secara akal. Yastanidu ila dalail
qat'iyatin wa barahin sati'ah. Yang menggunakan atau bersandar terhadap dalil-dalil qat'i. Qat'i'ah sini maknanya bukan terputus, tapi maknanya qat'i. Qat'i itu apa? Pasti, absolut, mutlak, atau bukti-bukti yang jelas. Jadi poinnya di sini yang dimaksud dengan mengkritik hadis menggunakan akal yaitu ketika apa? Akal bersepakat, akal manusia ya, bersepakat, bukan cuma satu orang, akal manusia yang banyak itu bersepakat untuk menerima atau menolak hadis tersebut dengan catatan harus sesuai dengan bukti-bukti yang sifatnya qat'i, baik berupa nas ataupun haqa'iq ataupun musyahadat maupun waqa'i, fakta-fakta yang lainnya. Nah, kemudian disebutkan selanjutnya, ini poin penting juga. Walakin yang bagi an yu'lam, akan tetapi yang harus diketahui nih sebelum mengkritik menggunakan akal, anna taqdisal aqli al-bashari wa i'tibarahu dalil alladhi la yukhti wa i'ta'ahu haqqal hukmi fi kulli majalin wa in lam yakun min ikhtisasihi la fi hududi sultanihi min asbabil inhiraf fi fahmi sunnatin nabawiyyatil mutahharah. Meskipun takdis, apa makna takdis? Mensucikan. Kan ada orang-orang, apalagi orang barat, mereka sangat mengagungkan banget akal mereka. Apalagi setelah masa evolusi itu, akal mereka sangat mereka gaungkan. Menjadikannya sebagai dalil yang tidak pernah salah. Ketika akal udah dianggap demikian nih, akal itu suci, sesuatu yang agung. Akal itu tidak pernah salah, memberikan hak untuk menghukumi di semua perkara, hatta perkara gaib. Kan kalau udah perkara gaib, nggak masuk akal jadinya kan nanti jadinya. Wa in lam yakun min ikhtisasi la fi hudud sultani, tidak sesuai dengan batasan-batasan kekuasaan akal, merupakan asbabul inhiraf fi fahmi sunnatin nabawiyah. Ketika memahami menggunakan akal doang, oke, itu merupakan sebab-sebab inhiraf, penyelewengan atau keterpelesetan di dalam memahami nas-nas hadis Nabi SAW. Azan, aku dulu. Allahu Akbar.
Oke. Jadi di antara sebab banyak sekali inhiraf terjadi penyelewengan di dalam memahami nas syar'i terutama hadis itu adalah ketika menjadikan akal satu-satunya sebagai penghukum, sebagai hakim. Nah, kita langsung baca ya hal yang halaman terakhirnya. Ini kesimpulan aja dari sekian pembahasan yang kita bahas tadi. Wa nawaddu an nakhlusa mimma sabaq ila anna al-aql as-sharih la yusadimun nas syar'i as-sahih. Ini poin pertama, bahwasanya akal itu tidak bertabrakan dengan nas syar'i yang sahih. Itu poin pertama. Oke? Poin pertama. Kemudian wa annahu la budda min ma'rifati hududil majalin nazar al-aqli fi fahmi nususil kitab was sunnah. Harus juga mengetahui batasan-batasan kapan akal itu bisa digunakan di dalam nas-nas syar'i. Oke? Kapan akal itu bisa digunakan di dalam nas-nas syar'i? Kenapa? Karena ada area atau pembahasan topik yang akal tidak mencapai ke sana. Akal tidak bisa mengidrak ke sana. Semisal di sini dicontohkan apa? Bi an la yakuna nazar fi ma la yu'lam illa an tariqil wahyi minal umuril ghaibiyah. Perkara gaib. Kan? Perkara gaib, apa itu perkara gaib? Sesuatu yang tidak indra, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, oleh panca indera kita. Nah, perkara gaib ini itu tidak bisa dipahami kecuali melalui apa? Wahyu. Wahyu dari Allah SWT. La madkhala lil aqal fi idrakiya. Akal tidak bisa mengidraknya, akal tidak bisa mengetahuinya. Perkara surga neraka, misal. Apakah kita bisa mengidraknya? Antum udah lihat surga? Kalian lihat yang di FYP itu kan, yang background ada surga air, terus belakangnya kebun gitu. Nah, akal itu tidak bisa mengindra hal-hal tersebut. Karena dia tidak terindra. Kita hanya mengetahuinya melalui apa? Melalui wahyu. Bahwasanya surga nanti itu akan dialiri di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtil anhar, khalidina fiha abada. Kekal penduduknya di dalam surga dan seterusnya. Wa bi an yakuna saliman min al-hawa wa tashahi wa la yarud al-aqlu mahtamal al-qabul bi ta'wilin mustasaghin. Nah, kemudian di sini poin selanjutnya nih, akal itu tidak bisa menolak nas-nas yang bisa ditakwil. Oke. Wajam insalimin mundabit, nas-nas yang bisa dijamak, dikompromikan. Min ghairi takalluf, tanpa ada keterpaksaan. Au tahmilin lin nususi ma la tahtamilu. Atau memahami nas yang tidak sesuai dengan konteks hadis nas tersebut. Wa bi anna yakuna raddu aqli bi ghairi ilmin wala bayyinah. Dan juga apa? Tidak menolak atau akal tidak bisa menolak sama sekali nas-nas tanpa ada bukti, tanpa ada argumentasi. Wa an la yakuna raddu illa ba'da istifa'in nazar fin nususi mujtami'atan ma ba'diha ba'dan. Nah, tidak juga bisa menolak atau merad kecuali setelah terpenuhinya syarat-syarat di dalam nas-nas tersebut ketika sudah dikumpulkan satu sama lain. Wa kazan nazar fi dawil haqaiq wal waqa'i wal musyahadat wal 'adatil jariyah al mustamirrah. Oke. Wa an yakuna rad wafqa ma jitama'at aktsarul uqul salimah ala raddihi wa 'adami qabulih. Rad itu bisa kapan menggunakan akal? Kapan akal bisa merad nas? Ketika sepakat gitu kan, semua akal manusia untuk menerimanya ataupun menolaknya. Paham maksud poin ini? Tsumma innahu yanbaghi at-tafriqah baina qa'idah la ijtihada ma'an nas wa mafhum la ijtihada fi fahmin nas. Kemudian harus bisa membedakan antara kaidah tidak ada ijtihad berbarengan dengan nas dengan juga mafhum la ijtihada fi fahmin nas. Tidak ada ijtihad di dalam memahami nas. Fa qaidatu sahihah wal mafhum al-akhar ghairu sahih. Sebenarnya mainnya kata-kata aja sih. Intinya gini, kaidah
Kaidah intinya ya. Nah, nggak bakal syarah panjang sini. La ijtihad manas, tidak ada ijtihad manas. Kalau dicontohkan panjang. Ini kaidahnya benar. Oke. Nah, sedangkan mafhum di sini yang tadi itu la ijtihad fi fahmin nas itu gue sahih. Gue sahih. Wallahu taala wa alam. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nakhtatim bil qiraatul istighfar salat samarat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa qiraati salatul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr innal insana fi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.